Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang video pembelajaran kami yang berjudul Jaringan Nirkabel. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi jaringan nirkabel. Secara sederhana, nirkabel biasa diterjemahkan sebagai wireless atau tanpa kabel. Teknologi nirkabel merupakan teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau device atau lebih untuk berkomunikasi atau bertukar data, mengakses suatu aplikasi pada perangkat lain tanpa menggunakan media kabel. Akan tetapi, gelombang radio memiliki beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan kabel Ethernet. Anda juga dapat secara mudah memasang banyak kabel Ethernet berdampingan satu sama lain tanpa saling mengganggu, karena kabel akan sangat efektif untuk menjaga agar sinyal menjualan dalam kabel tersebut saja. Untuk dapat membangun sebuah sambungan wireless berkecepatan tinggi yang stabil, sangat penting untuk mengerti perilaku gelombang di dunia nyata. Perkembangan internet mengakibatkan komunikasi data juga semakin mudah dan kebutuhan akan internet juga semakin meningkat. Jaringan kabel yang berkembang selama ini mulai berganti ke jaringan nirkabel, karena beberapa kelemahan dari jaringan kabel yang bisa diatasi dengan teknologi wireless. Jaringan wireless dibagi dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan jangkauan area. Yang pertama, Wireless Personal Area Network atau WPAN. Yang kedua, Wireless Local Area Network atau WLAN. Yang ketiga, Wireless Metropolitan Area Network WMAN atau Wireless Wide Area Network W1. Setiap jenis jaringan wireless tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut perbedaan-perbedaan untuk setiap kategori tersebut, yaitu: yang pertama, keunggulan teknologi nirkabel jika dibandingkan dengan jaringan kabel adalah lebih murah dalam biaya pengimplementasian dan perawatan infrastruktur jaringan. Pada jaringan kabel digunakan media transmisi seperti koaksial, twisper, atau fiber optik. Untuk instalasi jaringan baru, pengkabelan memakan biaya investasi yang besar. Jika jaringan akan dikonfigurasi ulang, dibutuhkan biaya yang juga hampir sama sebesar seperti biaya instalasi LAN baru. Dengan menggunakan teknologi nirkabel, masalah ini bisa dieliminasi dengan meniadakan penggunaan kabel. Banyak keuntungan yang diperoleh seperti kepraktisan tidak rumit dalam instalasi jaringan dan penggunaan. Dari sisi estetika sendiri juga menjadi lebih baik, karena tidak diperlukan pengaturan kabel koneksi. Standarisasi jaringan nirkabel. Bluetooth merupakan teknologi nirkabel short range yang memberikan kemudahan konektivitas bagi peralatan nirkabel lainnya. Bluetooth berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan komunikasi antar perangkat komunikasi agar dapat saling bertukar data dalam jarak yang terbatas menggunakan frekuensi tertentu. Salah satu implementasi Bluetooth yang populer pada peralatan ponsel. Bluetooth bekerja berdasarkan spesifikasi IEEE 802.15. IEEE mengeluarkan standarisasi 802.15 yang memiliki karakteristik seperti beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan jangkauan 30-50 feet dan kecepatan data mencapai 2 Mbps. Teknologi Bluetooth digunakan pada wireless PAN yang memungkinkan komunikasi bersifat point-to-point atau komunikasi point-to-multipoint. Wi-Fi merupakan sekumpulan standarisasi protokol yang digunakan pada WLAN. Berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11, standarisasi yang umum digunakan adalah 802.11b dan 802.11g. Pada awalnya, Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan LAN. Namun perkembangannya sekarang, Wi-Fi juga banyak berkembang penggunaannya untuk akses internet. Wi-Fi menyediakan fitur antara lain cakupan area yang luas, mencapai 100 meter, dan kecepatan transfer data yang cepat hingga 54 Mbps. Lalu komponen-komponen dalam jaringan wireless. Di dalam jaringan nirkabel terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk mendukung komunikasi menggunakan gelombang radio atau infrared. Komponen pada jaringan nirkabel secara umum mencakup
komputer device, base station, dan wireless infrastruktur. Komputer device dapat berupa komputer klien dalam sebuah jaringan atau perangkat-perangkat pada end sistem yang didesain untuk mendukung aplikasi yang bersifat mobile. Komputer biasa juga bisa dimodifikasi sehingga bisa bekerja pada jaringan nirkabel dengan menambahkan sebuah perangkat wireless network interface card atau NIC. Router mengirimkan paket antara jaringan. Dalam wireless router telah ditambahkan fungsi access point. Pada sebuah multi-port Ethernet router terdapat 4 Ethernet port 802.11 access point dan kadang terdapat port yang berfungsi untuk server print sehingga memungkinkan pengguna wireless mengirim dan menerima paket data melalui multiple network. Bridge merupakan device yang menghubungkan dua jaringan yang sama atau berbeda. Bridge menerima paket pada satu port dan mengirim ulang pada port lainnya. Oleh karena itu, bridge bisa mentransmisikan paket dan secara terus-menerus tanpa menyebabkan terjadinya collision. Saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Bang Faisal. Selanjutnya itu proses komunikasi jaringan melalui nirkabel. Secara umum, proses komunikasi dimulai pada saat user melakukan request suatu data melalui aplikasi. Pengiriman dan sampai diterima kembali sebagai berikut. User mengirimkan request data digital diubah menjadi analog, dikirimkan melalui media suara, diterima oleh perangkat tujuan, data diubah menjadi digital, diproses, dan dikirim ulang dengan proses yang sama seperti dari awal. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 5, apabila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.